Oke, selamat datang kembali di tutor miring. Jadi, saya baru terima telepon ya dari konsumen teman yang minta saya untuk perbaiki TV. Dia telepon katanya gejala gambar gelap tapi suara ada. Itu TV Cina ya, TV Wacom. Jadi ini ada TV Wacom ini hanya untuk beragas saja ya. Jadi yang punya teman itu juga yang telepon tadi sama TV Wacom. Nah, sebelum ke rumahnya, saya belajar-belajar dulu, baca-baca catatan browsing dan sebagainya. Hasil belajar itu di sini saya bagikan ya, apa saja yang saya pahami, apa saja yang saya ketahui, apa saja yang saya pelajari. Jadi saya bagikan di sini. Sambil belajar, saya bagikan saja ilmunya sekalian. Oke. Jadi suara ada, gambar tidak ada. Berdasarkan teori, langkah-langkah penyelesaian masalah atau langkah penanganan TV Wacom ya, yang gambar gelap, suara normal, itu yang paling pertama perhatikan dulu gambarnya, apa benar-benar gelap atau apa masih ada gambar-gambar kabur-kabur begitu, blur-blur gitu ya. Jika masih ada blur-blurnya, warna-warni begitu, itu boleh dikata itu 90% soket CRT ya, perlu diganti. Itu khusus untuk mesin Cina yang seperti ini. Tapi jika benar-benar gelap, tidak ada apa-apa di layar, seperti TV tidak dinyalakan begitu ya. Ini penyebabnya bisa macam-macam, sehingga penanganannya juga perlu semacam prosedur supaya lebih sistematis begitu ya, lebih terarah, step by step. Ini tujuannya untuk meminimalisir waktu dan biaya. Jadi jika benar-benar gelap, penyebab bisa playback rusak, playback belum kerja, ya, bisa IC vertikal dan lain-lain. Makanya harus diperiksa. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama mengamati header. Jadi header itu ini kelihatan tuh nyala atau tidak. Jika header nyala, coba atur setelan di screen FBT ya, playback ya maksudnya. Jika header nyala, ini maksudnya, ini kan playback. Ini bisa diatur ya screennya ini. Coba dinaikkan ini. Jika di layar muncul blinking dengan garis horizontal begitu, ini pertanda masalah kemungkinan ada di IC vertikal. Nah, coba ganti IC vertikal. Nah, ini di sini sudah tidak ada IC vertikalnya ya. Ya. Ini hanya untuk peraga. Tapi ini Wacom ini. Coba ganti IC vertikal itu kalau ada garis mendatar setelah screen ini dinaikkan. Jika yang kemudian ya, jika di layar tidak ada reaksi saat ini screen dinaikkan putar ke kanan, tidak ada reaksi, nah itu boleh diperiksa tegangan G2. Tegangan ini dengan asumsi header nyala ya, header nyala. Coba periksa tegangan G2 di sini. Di sini ada tegangan G2. Jadi tegangan G2 itu perlu diperiksa. Jika header, kemudian ya, jika header memang tidak nyala, nah periksa sumbernya di pin 8 playback. Ini jika header tidak nyala, periksa sumbernya. Sumber header itu 5 volt AC ya, sekitar 5 volt dari sini ya, ini 8-nya ini. Jadi di sini itu sumber dari tegangan header sekitar 5 volt AC ini. Kalau di sini ada, ya tinggal diurut saja sampai ke rangkaian matriks RGB ini. Itu juga biasa ada resistor di sini ya yang sering putus. Tinggal diurut saja. Tuh ada R, tinggal diurut saja. Kalau di sini ada di rangkaian matriks RGB tidak ada ya berarti tinggal diurut saja.
Jika tidak ada 5 volt di sini, di pin 8 FBT ini tidak ada, di sini maksudnya di sini tidak ada 5 volt, itu penyebabnya bisa trafo playback yang rusak atau memang playbacknya ini belum kerja. Dan untuk memastikan, periksa tegangan 180 volt di pin 10 ini. Untuk memastikan playback sudah kerja atau belum, ini tegangan di sini harus ada 180 volt ini di pin terakhir ini ya. Ini. Jika ada di sini, tandanya ini playback sudah kerja. Jika tidak, berarti playback belum kerja. Nah, sekarang katakanlah sudah diketahui ternyata playbacknya belum kerja ya. Jika playback ini belum kerja dengan tanda itu 180 volt tidak ada, heater juga tidak nyala, di sini juga 0 volt ya, itu periksa backflash ya, pasti yang pertama itu backflash. Di sini apakah ada sampai ke FBT-nya. Terus di sini ini ya, pin berapa ini, pin 2 ini diperiksa biasa. Ini backflash lah masuk ke sini ya, tapi biasanya agak besaran dikit dari backflashnya, misalnya backflash 110 ya, di sini 110 lebih lah sedikit, yang menuju kolektor TR horizontal final ini. Jadi backflash harus diperiksa, sudah ada, periksa yang ini yang menuju ke kaki kolektor. Jadi tapi di ini harus ada ya 110 up. Tapi di sini harus tidak ada, di emitor dan basisnya ini harus tidak ada. Nah, itu kalau tembus backflashnya di basis berarti kemungkinan ada yang shortnya. Biasa R ini ada yang short, R di emitor, yaitu ada resistor itu yang menuju ke ground itu. Tapi saya tidak pernah menemukan itu, teorinya seperti itu. Jadi intinya di sini harus ada 110 volt up ya, lebih sedikit. Di sini harus tidak ada, jangan tembus di basis dan emitor itu tidak boleh ada 110 itu ya. Emitor tidak boleh ada, basis itu hanya ada 2 volt AC, itu normal. Nah, sudah ini misalnya jika memang di sini normal, ada tegangan sampai sini, emitor juga normal-normal saja, tidak tembus. Periksa di sini, ini di kaki ini trafo horizontal ini ya, trafo horizontal. Periksa di kedua kakinya ini. Jadi trafo driver harus ada 24 volt di sini ini ya. Keduanya ini, kaki ini harus ada 24 volt. Jika satunya ada, satunya tidak, itu berarti ganti saja ini trafo ini. Jika tegangan 24 volt hanya 24 volt hanya ada di salah satu kaki, harus ada di keduanya. Jika tidak ada 24 volt di kedua ini, nah, coba ditelusuri jalurnya itu yang menuju ke IC vertikal, atau ganti saja IC vertikalnya jika jalurnya masih bagus. 0 volt misalnya di sini, coba ganti IC vertikal. Biasanya itu IC vertikal short, ganti IC vertikalnya. Kan IC vertikal itu sama ini memiliki sumber yang sama ya, dari catu B itu. Jadi jika IC vertikal short, otomatis 0 volt juga di sini itu. Jadi kalau 0 volt di sini di kaki trafo ini, coba ganti IC vertikalnya. Selanjutnya, jika sampai di sini semuanya terukur normal, yakni kolektor
ada 110 volt ya, misalnya basis emitor tidak bocor, 110 volt tidak tembus. Basis ada 2 volt AC, trafo dripper kedua pinnya ada 24 volt, tapi heater tetap tidak nyala dan tegangan 180 volt hanya terukur 110 volt. 180 volt itu tegangannya hanya sama dengan babless, sekitar 110 volt ya. Harusnya di sini 180 volt. Ternyata hanya sama dengan babless. Ganti saja TR hot nih sini. Meskipun TR hot itu terukur dengan apometer nampak masih baik, itu mungkin lemah, ganti saja. Itu teorinya. Oke, setelah mengantongi teori itu, saya akan meluncur ke rumah teman. Itu teorinya. Sekarang kita praktek. Oke, let's go. Malam. Bagaimana? Sama-sama di gambar. Tapi masih ada. Ada tapi tidak dilihat sampai itu bermuka. Coba tes dulu. Malah ya. Ada di kamar. Jumlah selfie Oh, atau mantap. meningkatnya daya tahan tubuh. Para pintar minum tolak angin. Cuma begitu. Wow, bulan ada pesta gajian. Oh, Rayain gajian tiap bulan bareng Lazada Pesta Gajian. Beli barang branded, harganya murah banget. oke. Ini soket ini kalau begini ini. Saya kira tidak ada blur-blurnya. Ya, dibuka dulu. Nah, ini sudah dibuka. Ini tidak perlu lama-lama lagi gejala seperti tadi. Sedangkan yang baru punya tidak bisa. Soket ini langsung ganti saja tanpa basa-basi. Oke. Sudah diganti soket baru. Tes. Siap dites. Bisa dibuka juga. Langsung saja saya uji. Ini Uji. Nah itu gambar sudah keluar. itu nah baru. Tunggu, saya kecilkan dulu setelan ini. Kulit. Nice. Normal. Iman. Soket na korek. Sudah normal. Mantap. Ya asik-asik balap begini Coba. Fred, dia bilang. Dari bunuh tuh. Nah itu normal. Gimana? Sudah keluar. Ada yang sudah berubah ini, dia punya menu ini, tidak tahu pakai bahasa apa ini. Oke. Selesai. Coba tes, masukkan. Anda bagian itu. Itu dulu. Nggak bilang bahasa Inggris, bahasa Cina. Itu dia setelan untuk anu gambar apa menu untuk pengaturan itu yang tadi sebenarnya Carubah. dirubah di bahasa Indonesia. Itu tadi bahasa rupanya bahasa itu Pakistan kabar apa itu Ya, ya. tahu kamu. Bahasa Korea. Oke, sudah mantap.